A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam melarang menghina Tuhan agama lain. Islam menjadi salah satu agama yang dianut oleh manusia. Selain Islam, juga terdapat agama-agama lainnya seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Setiap agama memiliki kepercayaannya masing-masing. Namun, hal ini sering menjadi sebuah perdebatan di antara umat manusia. Tidak sedikit pula pemeluk agama yang menghina Tuhan dari agama lain. Sehingga hal ini kerap menimbulkan permusuhan di antara umat beragama. Dalam Islam, menghina Tuhan agama lain merupakan suatu hal yang sangat dilarang, karena dapat menimbulkan kerusakan yang besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan selengkapnya. Sejatinya, Islam mengatur segala sendi kehidupan, termasuk larangan mencaci maki, mengolok-olok, menghina, atau menjelekkan sembahan penganut agama lain. Karena begitu pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatur hal ini. Berawal dari tindakan kaum muslimin yang mencaci maki sesembahan orang kafir Quraisy. Lalu mereka pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hentikan makianmu terhadap sesembahan kami, atau kami akan mencaci maki Rabbmu." Dan umat akan menganggap baik pekerjaan mereka, walaupun mereka menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Demikian juga mereka yang menyembah Tuhan yang lain dan tidak menyembah Allah. Semua perbuatan akan ada timbal baliknya, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang umatnya untuk menghina sesembahan orang-orang kafir, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun akhirnya melarang kaum muslimin untuk menghina sembahan orang-orang kafir tersebut. Oleh karena itu, turunkan surat Al-An'am ayat 108 tersebut. Firman Allah dalam surat 6 Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Rabb mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagian orang salah paham dalam memahami ayat ini, sehingga terjebak dalam pemahaman yang pluralisme agama, yaitu bahwa semua agama itu benar, dan Islam bukanlah agama yang paling benar. Paham ini juga mengajarkan
bahwa Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama apa saja, dan agama apapun dapat mengantarkan pemeluknya kepada surga. Dengan demikian, menurut para pluralis, dalam Islam tidak ada konsep mukmin dan kafir. Padahal sama sekali tidak mengajarkan pluralisme agama. Bahkan Islam mengajarkan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridho terhadap agama selain Islam serta segala bentuk kemusyrikan. Lalu bagaimana dengan ayat di atas? Maka jelaslah bahwa tidak memaksa orang kafir untuk memeluk Islam bukan berarti ridho terhadap kekafiran mereka, bukan membenarkan semua agama yang ada, dan bukan menghilangkan status kafir dari diri mereka, bagaimana diklaim oleh para pluralis. Agama yang benar hanyalah Islam. Satu hal yang wajib dijadikan pegangan setiap muslim, yaitu bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang saling bertentangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 4 An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan di dalam ayat yang lain, pemahaman bahwa semua agama sama dan semua agama itu benar telah dibantah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat 3 Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka terhadap Islam. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Tidak memaksa bukan berarti tidak membenci. Inti ajaran Islam adalah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya Allah Ta'ala lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Allah Ta'ala zat yang paling berhak mendapat kecintaan dan ketundukan terbesar dari setiap manusia. Konsekuensinya, orang mukmin akan membenci segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan kecintaan terhadap sesembahan selain Allah, serta membenci orang-orang yang melakukan demikian. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah 58 Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Sebagaimana bentuk kebencian itu, Allah Ta'ala juga melarang kaum mukminin menjadi teman akrab, merendahkan diri serta tunduk kepada orang kafir, apalagi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau wali. Bagaimana dalam surat 5 Al-Maidah ayat 57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Surah 109 Al-Kafirun, orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untuk pula agamaku. Demikian penjelasan tentang Islam melarang menghina Tuhan agama lain. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.